Perkenalkan, saya Mufidah Junia Azhari dengan NPM 172. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat berjudul Mengelola Proyek ERP. Materi yang pertama yaitu apa yang ditampilkan penelitian tentang keberhasilan implementasi proyek ERP. Jadi, faktor-faktor tertentu mempengaruhi apakah perusahaan kekurangan atau sesuai anggaran atau bahkan kelebihan anggaran untuk implementasi. Yang pertama yaitu perusahaan dengan anggaran atau sesuai anggaran membuat lebih sedikit modifikasi daripada perusahaan dengan anggaran lebih. Menurut survei, modifikasi ini berkontribusi pada peningkatan durasi proyek sebesar 50%. Selain itu, perusahaan dengan anggaran atau sesuai anggaran menetapkan kewenangan yang lebih besar untuk implementasi proyek dan menerapkan komunikasi yang lebih efektif. Dan yang terakhir, perusahaan dengan anggaran kurang atau sesuai anggaran dapat mengelola implementasi ERP mereka dengan lebih baik dan mereka mengelola bisnis dengan cara yang lebih baik. Hal ini dapat memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan tambahan untuk menutupi biaya implementasi ERP. Secara umum, proyek sistem ERP menimbulkan sejumlah pertanyaan, yaitu yang pertama, tantangan teknologi apa? Misalnya, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang dihadapi dalam penerapan sistem manajemen informasi di seluruh perusahaan. Yang kedua, tantangan organisasi apa? Dampak pada proses bisnis yang ditangani. Ketiga, tantangan sumber daya manusia apa saja yang dihadapi, misalnya perekrutan, pelatihan, dan retensi. Yang keempat, tantangan apa yang terkait dengan ukuran dan cakupan proyek. Yang kelima, apa saja strategi yang untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan teknologi, organisasi, karyawan, dan ukuran atau cakupan. Selanjutnya yaitu penyebab kegagalan proyek dalam sistem informasi. Yang pertama, terdapat sumber daya. Dalam kegagalan sumber daya ini, penyebabnya yaitu konflik orang, waktu, dan ruang lingkup proyek karena kurangnya personel. Hasilnya, sistem yang salah dengan keandalan yang buruk, kesulitan, pemeliharaan, dan pengguna yang tidak puas. Yang kedua, terdapat kegagalan persyaratan. Penyebabnya, spesifikasi persyaratan yang buruk. Hasilnya, menyebabkan pengembangan sistem yang salah dengan banyaknya perubahan persyaratan di hilir. Yang ketiga, kegagalan tujuan. Penyebabnya yaitu pernyataan tujuan sistem yang tidak memadai oleh manajemen. Hasilnya, menyebabkan pengembangan sistem yang salah dengan menyebabkan kegagalan persyaratan. Yang keempat, kegagalan teknik. Penyebabnya yaitu dengan menggunakan pengembangan pendekatan perangkat lunak yang efektif seperti analisis atau desain terstruktur. Hasilnya menyebabkan spesifikasi persyaratan yang tidak memadai, keandalan yang buruk, serta biaya pemeliharaan yang tinggi. Yang kelima, kegagalan kontak pengguna. Penyebabnya ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan pengguna sistem. Hasilnya menyebabkan spesifikasi persyaratan yang tidak memadai dan persiapan yang buruk untuk menerima dan menggunakan sistem informasi. Yang keenam, kegagalan organisasi. Penyebabnya yaitu struktur organisasi yang buruk serta kurangnya kepemimpinan. Hasilnya menyebabkan organisasi tugas yang buruk, keterlambatan jadwal, serta kualitas yang tidak konsisten. Yang ketujuh yaitu kegagalan teknologi. Penyebabnya yaitu kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak yang tidak memenuhi spesifikasi. Hasilnya menyebabkan keterlambatan jadwal, keandalan yang buruk, serta masalah pemeliharaan dan pengguna sistem tidak puas. Yang kedelapan, kegagalan ukuran. Penyebabnya yaitu ketika proyek terlalu besar, kompleksitasnya mendorong kemampuan pengembangan sistem organisasi melampaui batas yang wajar. Hasilnya disebabkan oleh sumber daya yang tidak mencukupi, persyaratan yang tidak memadai spesifikasi, pengendalian proyek yang sederhana. Yang kesembilan, kegagalan manajemen. Penyebabnya yaitu kurangnya usaha, kreativitas yang terkekang, dan sikap antagonis yang menyebabkan kegagalan. Hasilnya, terjadi penundaan waktu dan kelebihan anggaran. Yang ke-10, kegagalan metodologi. Penyebabnya yaitu gagal dalam melakukan aktivitas yang dibutuhkan, sementara aktivitas yang tidak diperlukan dilakukan. Hasilnya, jenis kegagalan ini dapat menyebabkan konsekuensi kegagalan sistem apapun. Yang ke-11 yaitu kegagalan perencanaan dan pengendalian. Disebabkan oleh penugasan yang tidak jelas,
manajemen proyek dan alat pelacakan yang tidak memadai. Hasilnya, penugasan pekerjaan mungkin tumpang tindih, hasil yang diharapkan mungkin tidak dapat baik, dan komunikasi buruk dapat terjadi. Yang ke-12, kegagalan kepribadian disebabkan oleh bentrokan antar karyawan. Hasilnya, kerjasama pasif dan perlawanan terselubung serta memungkinkan tindakan untuk balas dendam. Selanjutnya yaitu faktor risiko dalam proyek sistem informasi. Ringkasan faktor risiko dalam proyek ERP. Yang pertama yaitu kesesuaian organisasi. Faktor risikonya yaitu kegagalan dalam mendesain ulang proses bisnis, kegagalan mengikuti desain seluruh perusahaan yang mendukung integrasi data. Yang kedua, risiko keahlian dalam pengembangan, seperti pelatihan dan peningkatan keterampilan yang tidak memadai, keahlian internal yang tidak memadai, dan kurangnya analisis bisnis dengan pengetahuan bisnis dan teknologi. Yang ketiga ada risiko strategi manajemen. Faktornya yaitu kurangnya dukungan manajemen senior, kurangnya struktur pengendalian manajemen yang tepat, dan komunikasi yang tidak efektif. Yang keempat ada risiko desain perangkat lunak, seperti kegagalan dalam memenuhi spesifikasi standar didukung oleh perangkat lunak dan kurangnya integrasi. Yang kelima ada risiko keterlibatan dan pelatihan pengguna. Faktornya yaitu disebabkan oleh pelatihan yang kurang bagi pengguna akhir, komunikasi tidak efektif, kurangnya komitmen penuh waktu pelanggan. Dan yang terakhir, risiko perencanaan atau integrasi teknologi. Faktornya yaitu ketidakmampuan untuk menghindari hambatan teknologi serta mencoba membangun jembatan ke aplikasi lama. Selanjutnya, risiko dalam implementasi sistem ERP. Yang pertama, terdapat risiko teknologi. Dalam menerapkan sistem ERP dapat menimbulkan tantangan dan risiko yang unik. Risiko ini melibatkan teknologi, organisasi, karyawan, dan ukuran proyek. Dalam risiko teknologi, terdapat teknologi yang sesuai. Risiko yang lebih rendah yaitu sistem konsisten dengan infrastruktur teknologi saat ini. Dan dalam risiko yang lebih tinggi, implementasi sistem akan memerlukan perubahan besar dalam infrastruktur teknologi. Yang kedua ada sesuai dengan teknologi keahlian. Risiko yang lebih rendahnya yaitu persyaratan teknis seperti database, sistem operasi, jaringan. Untuk sistem tersebut konsisten dengan keahlian teknologi. Yang selanjutnya ada risiko lebih tingginya yaitu persyaratan teknis seperti database, OS, jaringan untuk sistem tidak konsisten dengan pengetahuan teknologi. Yang kedua ada risiko organisasi. Dalam risiko organisasi ini tuh terdapat dua faktor yaitu proses bisnis mendesain ulang dan ruang lingkup proses bisnis. Dalam mendesain ulang proses bisnis ini risiko yang lebih rendahnya yaitu mendesain ulang proses bisnis secara menyeluruh agar sesuai dengan paket. Risiko yang lebih tingginya itu kustomisasi yang luas untuk menyelaraskan paket dengan proses bisnis yang ada. Selanjutnya ada ruang lingkup proses bisnis. Risiko lebih rendahnya yaitu mempengaruhi 0-25% proses bisnis. Risiko yang lebih tingginya yaitu ruang lingkup proyek mempengaruhi 50 hingga 100% proyek bisnis. Selanjutnya yaitu faktor manusia. Dalam faktor manusia dalam ERP terdapat dua faktor. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang staf teknologi informasi. Risiko lebih rendahnya yaitu staf teknologi informasi memiliki pengetahuan dalam modul khusus aplikasi. Sedangkan risiko lebih tingginya, staf teknologi informasi memiliki pengetahuan terbatas tentang modul khusus aplikasi. Yang kedua, terdapat pengetahuan tentang staf pengguna. Risiko lebih rendahnya yaitu perwakilan pengguna yang terlibat penuh dalam proyek. Risiko lebih tingginya yaitu perwakilan pengguna memiliki keterlibatan terbatas dalam proyek. Selanjutnya yaitu ukuran proyek. Ukuran proyek-proyek ini yang didukung dari segi waktu, komitmen staf, anggaran, dan ruang lingkup menimbulkan risiko yang cukup besar dan menyebabkan meningkatnya kekhawatiran akan akuntabilitas di pihak pengguna dan manajemen senior. Selanjutnya yaitu mengelola proyek ERP skala besar. Dalam mengelola faktor risiko dalam proyek ERP, terdapat beberapa risiko dan strategi untuk meminimalkan risiko. Yang pertama yaitu kesesuaian organisasi.
Strategi untuk meminimalkan risikonya yaitu dengan komitmen untuk mendesain ulang proses bisnis, komitmen manajemen puncak untuk merestrukturisasi dan mengikuti desain seluruh perusahaan yang mendukung integrasi data. Yang kedua ada risiko campuran keterampilan. Strategi untuk meminimalkan risikonya yaitu dengan perekrutan dan retensi personel teknis khusus yang efektif, serta pelatihan ulang yang efektif bagi tenaga kerja teknologi informasi yang ada, mendapatkan analisis bisnis dengan pengetahuan tentang modul khusus aplikasi. Yang ketiga ada struktur dan strategi manajemen. Strategi untuk meminimalkan risikonya yaitu dengan mendapatkan dukungan dari manajemen puncak, serta membangun struktur manajemen proyek yang terpusat. Yang keempat, terdapat risiko desain sistem perangkat lunak. Strategi untuk meminimalkan risikonya yaitu dengan komitmen untuk menggunakan metodologi manajemen proyek dan praktik terbaik yang ditentukan oleh vendor. Yang kelima, terdapat risiko keterlibatan dan pelatihan pengguna. Strategi untuk meminimalkan risiko yaitu dengan pelatihan pengguna efektif, komitmen penuh waktu pengguna terhadap peran manajemen proyek, dan komunikasi yang efektif. Yang keenam, ada risiko perencanaan atau integrasi proyek. Strategi untuk meminimalkan risikonya yaitu dengan memperoleh keahlian teknis, memperoleh dukungan vendor untuk perencanaan dan peningkatan kapasitas, serta perencanaan implementasi klien server termasuk stasiun kerja klien. Selanjutnya yaitu perbandingan proyek ERP yang berhasil dan yang tidak berhasil. Berikut ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan proyek. Yang pertama yaitu kustomisasi. Proyek yang berhasil yaitu tidak memodifikasi modul ERP, serta kompromi pada implementasi vanilla dengan menerapkan praktik terbaik yang tertanam dalam paket vendor. Sedangkan proyek yang tidak berhasil itu tidak ada. Yang kedua yaitu faktor penggunaan konsultan. Proyek yang berhasil yaitu mengelola konsultan eksternal secara efektif untuk mengisi kesenjangan keahlian. Proyek yang tidak berhasil yaitu mengalihdayakan seluruh proyek ERP tanpa melibatkan kelompok teknologi informasi internal. Yang ketiga, terdapat faktor pemasok hubungan pengelolaan. Proyek yang berhasil yaitu mengelola hubungan pemasok secara efektif, termasuk pemantauan kontrak dan fasilitas kontrak. Sedangkan proyek yang tidak berhasil itu tidak ada. Yang keempat, faktor mengubah pengelolaan. Proyek yang berhasil yaitu mengelola perubahan secara efektif dan membangun budaya dengan komunikasi yang terbuka. Proyek yang tidak berhasil yaitu gagal mengatasi hambatan terhadap perubahan, termasuk perubahan dalam mendesain pekerjaan. Yang kelima yaitu faktor pengukuran bisnis. Proyek yang berhasil yaitu tidak ada, sedangkan proyek yang tidak berhasil yaitu gagal dalam menetapkan manfaat spesifik dalam istilah yang dapat diukur. Yang keenam, faktor divisi proyek. Proyek yang berhasil yaitu membagi proyek menjadi proyek-proyek yang lebih kecil dengan manfaat bisnis yang nyata, sedangkan proyek yang tidak berhasil itu tidak ada. Yang ketujuh, proyek kepemimpinan. Proyek yang berhasil yaitu dapat mendapatkan pemimpin proyek dengan rekam jejak yang terbukti yang dapat menjaga proyek tetap pada jalurnya. Sedangkan proyek yang tidak berhasil itu tidak ada. Yang kedelapan, fokus proyek. Proyek yang berhasil yaitu fokus pada manfaat bisnis ERP. Sedangkan proyek yang tidak berhasil yaitu fokus pada teknologi. Yang kesembilan, proyek yang berhasil yaitu mendapatkan juara proyek dari sisi bisnis, sedangkan proyek yang tidak berhasil yaitu tidak ada. Yang ke-10, jadwal proyek. Proyek yang berhasil yaitu menciptakan kelonggaran dalam jadwal, sedangkan proyek yang tidak berhasil itu tidak ada. Yang ke-11, pengelolaan pelaporan. Proyek yang berhasil itu tidak ada, sedangkan proyek yang tidak berhasil yaitu mengabaikan kebutuhan pelaporan manajemen. Yang ke-12 yaitu pelatihan pengguna. Proyek yang berhasil yaitu fokus pada perencanaan proses bisnis, bukan hanya pelatihan teknis. Proyek yang tidak berhasil yaitu fokus pada pengajaran keterampilan teknis. Yang ke-13, teknologi tantangan. Proyek yang berhasil yaitu
mengenali kompleksitas konversi data dan pembuatan antarmuka. Sedangkan proyek yang tidak berhasil itu tidak ada. Selanjutnya yaitu kustomisasi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengimplementasikan ERP lebih besar dan memakan waktu yang lebih lama. Menurut Brown and Vesey mencatat bahwa kustomisasi ini akan meningkatkan waktu dan biaya proyek secara drastis, dan penerapan praktik-praktik terbaik yang tertanam dalam paket vendor akan sangat meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Selanjutnya yaitu penggunaan konsultan eksternal. Manajemen konsultan eksternal yang efektif penting bagi keberhasilan proyek ERP karena konsultan dapat menawarkan keahlian yang berharga dalam proses bisnis, lintas fungsi, dan konfigurasi sistem, serta modul khusus aplikasi seperti modul keuangan. Yang ketiga ada manajemen hubungan pemasok. Karena ketergantungan pada vendor dan konsultan eksternal dalam proses implementasi ERP, penting untuk membangun hubungan yang efektif, memfasilitasi kontrak, dan memantau kontrak. Selanjutnya ada manajemen perubahan. Dalam penerapan ERP, perusahaan seringkali gagal dalam mengatasi hambatan serta perubahan, terutama pada hambatan terhadap perubahan dalam desain pekerjaan. Individu ini perlu memahami hubungan timbal balik yang diciptakan oleh sistem ERP. Misalnya, jika Anda memasukkan data yang salah di satu tempat, maka data tersebut akan memengaruhi yang lain. Selanjutnya yaitu langkah-langkah bisnis. Karena banyak perusahaan gagal dalam menetapkan manfaat spesifik dalam bentuk yang terukur di awal proyek ERP, maka sulit untuk menentukan manfaatnya. Hal ini dapat mempersulit perolehan sumber daya yang berkelanjutan. Strategi keberhasilan adalah terus memantau hasil proyek dan memanfaatkan keberhasilan kecil. Faktor-faktor yang berkaitan dengan proyek. Yang pertama yaitu divisi proyek. Perbandingan proyek ERP yang berhasil dengan yang tidak berhasil menunjukkan bahwa ide yang bagus adalah membagi proyek menjadi proyek yang lebih kecil dan mencapai manfaat bisnis yang nyata untuk setiap proyek. Yang kedua, kepemimpinan proyek. Kepemimpinan proyek merupakan isu penting dan para pemimpin proyek perlu memiliki rekam jejak yang terbukti. Yang ketiga yaitu fokus proyek. Seringkali fokus proyek ini terlalu besar pada teknologi ketimbang manfaat bisnis ERP. Pada kebutuhan pengguna ketimbang teknologi merupakan strategi sukses implementasi ERP. Yang keempat, peran juara proyek. Seorang pemimpin proyek sangatlah penting. Selain itu, anggota tim perlu memiliki wewenang untuk membuat keputusan atas nama area fungsional mereka. Yang kelima yaitu jadwal proyek. Beberapa kelonggaran perlu dimasukkan ke dalam jadwal proyek karena masalah yang tidak terduga akan muncul dalam proyek ERP. Selain itu, terdapat faktor tambahan. Yang pertama yaitu pelatihan pengguna. Pelatihan pengguna ini sangat penting bagi keberhasilan ERP. Organisasi harus bersedia berinvestasi dalam pelatihan pengguna karena pekerjaan akan berubah. Pelatihan pengguna ini harus berfokus pada proses bisnis, bukan hanya pelatihan teknis tentang cara menggunakan perangkat lunak. Yang kedua ada kebutuhan pelaporan manajemen. Banyak organisasi mengabaikan persyaratan pelaporan manajemen. Hal ini karena sistem ERP tidak selalu memiliki alat dan pelaporan yang efektif. Yang ketiga ada tantangan teknologi. Tantangan teknologi ini bisa menjadi rumit. Agar berhasil dengan penerapan ERP, perusahaan perlu mengenali kompleksitas konversi data dan pengembangan antarmuka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.